Selamat datang di SMP Negeri 134 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Erni Pramuningsi SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas 11 Maret tahun 2023. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor peserta PPG 20 15 01 19 17 36. Pada hari Selasa 5 Desember 2023, saya ingin menyajikan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi karakteristik wilayah dan budaya Indonesia, mata pelajaran Pancasila kelas C, SMP Negeri 134 Jakarta. Selamat menyaksikan. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di absen dulu Nak, ya. Ini Abda hadir. Aditya Hadir. Ahmad Hadir. Aisyah Hadir. Akbar Hadir. Alia Hadir. Ananda Hadir. Aulia Hadir. Aulia Oktaviani Hadir. Aziz hadir. Daren Hadir. Desya Hadir. Dwi Oktaviani Hadir. Fahri Hadir. Farel Hadir. Hamzah. Ada Hamzah? Marisa, Hadir. Latifah, Hadir. Muhammad Amir Zaman, Hadir. Marwah, Hadir. Melisa, Hadir. Muhammad Rafa, Hadir. Muhammad Said, hadir. Muhammad Fatah, Hadir, Bu. Muhammad Irhan, Hadir. Nyai Raden, Hadir. Olivia, Hadir. Pendawa, Hadir. Aisyah, Hadir. Raya, hadir. Revan, Hadir. Rizwan, Hadir. Salma, Hadir. Safira, Hadir. Tasya, Hadir. Yuli. Hadir. Berarti pagi hari ini yang anaknya semuanya masuk ya untuk kelas 7C. Iya, Bu. Ya, terima kasih karena sudah hadir semua hari ini. Sekarang kita mulai materinya ya. Karakteristik ya. Karena karena semuanya anak berdiri nak ya. Kita menyanyikan lagu. Ya, enak, enak. Semangat dari sini lah, depan lah.
Nah, peta negara kesatuan Republik Indonesia. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini mencapai 38 provinsi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Setidaknya ada 4 provinsi baru yang ditambahkan oleh pemerintah, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Karakteristik daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. A. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasarkan beberapa ukuran antara lain. 1. Posisi geografisnya. Yang kedua, karakteristik lingkungan fisik. Yang ketiga, karakteristik lingkungan. Yang keempat, posisinya terhadap negara lain. Yang B-nya, karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait kebudayaan di daerah masing-masing. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda. Posisi geografis negara Indonesia. Posisi Indonesia sangatlah strategis karena diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Posisi dari negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai seluruh batasan yang mengelilingi di Indonesia. Negara ini memiliki banyak sekali pulau yang tersusun dari Sabang hingga Merauke dan dari Minangas hingga ke Pulau Rote. Penampakan dari permukaan alam Indonesia ini terdiri dari daratan, perairan dengan perbandingannya yakni sekitar 4:1. Nah ya. Itu yang gambar satu apa namanya? Dan yang kedua? Pantai. Yang ketiga? Nah. Ini nak, keragaman satwa di Indonesia. Perhatian ini ya. Keragaman satwa di Indonesia. Di Indonesia tak hanya kaya akan ragam budaya dan deretan destinasi surga tersembunyi yaitu memukau mata, tapi jika merupakan rumah bagi berbagai hewan endemik yang langka dan mempesona. Habitat fauna asli bumi pertiwi ini tersebar dari Sabang hingga Merauke dan pastinya cuma bisa kita penuhi. Dari mana ya? Wah, ini berapa nak? Cendrawasih. Ini orang? Sampingnya? Nah ya, keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi. Ini dengan beragam suku, bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Itu tarian dari mana? Bali. Ya, yang bawahnya? Yang rumah? Apa itu pakaian? Ya, pakaian apa itu namanya? Pakaian adat. Yang ini berapa itu? Keris. Itu rumah? Ya, yang ini? Sebenarnya ya, itu akan membagikan LKPD kalian lah ya. Pembelajaran. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menyebutkan karakteristik budaya di Indonesia dengan tepat. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami karakteristik lingkungan alam di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengerjakan LKPD dengan tepat. Nah ya, akan diberikan pertanyaan penampil nah ya. Yang satu, pernahkah kamu melihat peta Indonesia? Pernah Bu.
Yang nomor 2, kita patut berbangga menjadi bagian dari Indonesia. Menurut kalian apa yang menjadi kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia? Ayo nomor 2. Yang menjadi kebanggaan yaitu Indonesia memiliki keragaman. Keragaman tersebut bersatu. Ayo nomor 2. Mana, Bapak? Yang menjadi kebanggaan dari Indonesia yaitu memiliki banyak keragaman, baik dalam segi budaya, bahasa maupun alam. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki banyak keindahan alam yang beragam dan warisan budaya yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Ya betul. Sekarang yang ketiga nak ya, selalu justru. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan bangsa ini dikenal dengan dunia internasional. Menurut kalian bagaimana kita menjaga keberagaman bangsa Indonesia? Ayo sampai nomor 3. Ya silakan nak. Menjaga keragaman di Indonesia dengan perilaku saling menghargai dan merawat keragaman tersebut. Ya betul nak ya. Ini namanya tujuan pembelajaran dari karakteristik wilayah Indonesia. Ya tolonglah kalian siapkan kertasnya, nanti dibagikan RKPD ini nak ya. Sudah bawa alatnya semua kan hari ini? Ya. Akan dibagikan per kelompok nak ya. Karena kelompok 1 sampai kelompok 6 dibaginya di sini.
Kalau yang sudah selesai, silahkan kelompok 1 yang sudah siap, silahkan ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan karakteristik wilayah budaya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah tari perang Papua. Tari perang atau tari Palabea adalah tari tradisional yang berasal dari Papua. Tari Palabea pada umumnya dimainkan oleh penari laki-laki secara berkelompok dengan jumlah minimal 7 orang. Selanjutnya ada rumah onai. Rumah onai atau rumah onai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah khususnya Suku Dhani. Rumah onai merupakan rumah sederhana dengan pintu kecil lebih dari 200 jendela. Selanjutnya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Sulawesi dan Samosir Timur. Biasanya warna burungnya berwarna kuning dan hijau, warna burung saya coklat dan warna burung ekornya kuning dan kedua adalah perawatan berasal dari Kalimantan yang memiliki tubuh gemuk dan besar, leher besar, lawan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertutup serta tidak memiliki ekor. Selanjutnya adalah Sumberdayak. Sumberdayak guna perserikatan. Sumberdayak menjadikan pertanian sebagai sumber pertahanan ekonomi. Harimau Sumatera adalah spesies harimau yang habitatnya di Pulau Sumatera. Memiliki ciri kulit horizontal kuning-kuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekor. Tinggi dapat mencapai 60 cm dengan panjang 250 cm. Nomor peninggalan era dunia berada di ini. Yang pada masa peninggalan era dunia berada tersebut sama identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Terbukti perjalanan waktu selama puluhan tahun tidak membuat monumen ini merupakan dengan Sumatera Utara. Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi yang menghubung selatan Sulawesi ke mengarah ke Selayar di Selandia juga merupakan bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota provinsi ini berada di kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Kalau yang sudah selesai, silakan masuk ke depan untuk mempresentasikan kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Rani dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Rati Alma dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Marwa Juliani dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Aziz Mutawa, biasa dipanggil Aziz dari 7C. Saya akan menjelaskan perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Titik terbarat perbatasan darat Indonesia dan Malaysia berada di Tanjung Batu, Kalimantan Barat. Sementara titik paling ujung berada di Sebatik, Kalimantan Utara. Perbatasan itu menghubungkan belantara Kalimantan selain di antara hutan tropis sebagai titik pembatasan berada di dataran tinggi. Baik, saya akan mempresentasikan dari mengutip keanekaragaman Cerita Nusantara oleh Organisasi Republik Indonesia atau Cerita ini merupakan sebuah cerita yang berasal dari Bali, Indonesia. Pada umumnya tarian yang berasal dari Pulau Dewata ini dimainkan oleh puluhan penari laki-laki yang berumur Bali melingkar. Saya akan mempresentasikan tari perang atau pada umumnya dimainkan oleh penari laki-laki secara kelompok dengan jumlah minimal 7 orang. Kalau pelaksanaan tari perang diimplementasikan di sebuah tanah lapang dunia. Sedangkan para penari itu bergerak. Saya akan mempresentasikan harimau Sumatera. Ini hewan yang berasal dari Indonesia yang sekarang sudah mulai pandang punah karena berwarna biru. Harimau Sumatera sudah terancam punah karena berwarna liar dan kehilangan tempat habitat aslinya. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 3 yang sudah selesai, silakan mempresentasikan pekerjaannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan
dan karakteristik wilayah dan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, di sini terdapat Monas. Monas adalah monumen nasional yang terletak di wilayah kita, tepatnya berada di Pulau Jawa. Yang kedua, di sini terdapat burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah anggota famili Pharyngidae dari keluarga Passeriformes. Cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua. Selanjutnya ada Danau Pempe. Danau Pempe adalah danau tektonik yang membentang di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Di antaranya Kabupaten Bajo, Kabupaten Singgalang, Harapan, dan Kabupaten Kopeng. Selanjutnya ada Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung Persultan. Selanjutnya keris. Keris adalah senjata kaca yang berkelok-kelok atau asimetris yang termasuk dalam golongan senjata tikam yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya gamelan. Gamelan adalah musik ansambel tradisional di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada laras, klezmer, dan pelok. Lalu ada tari saman. Tari saman adalah tari yang salah satunya digunakan untuk berdakwah yang dapat menyampaikan tentang pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kekompakan. Dan komodo. Komodo adalah biawak yang terbesar yang terdapat di Pulau Komodo. Dan mereka hidup selama 30 juta tahun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4 yang sudah selesai, silakan presentasikan pekerjaannya di depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan tentang karakteristik wilayah dan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tari Saman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang bahkan sudah dikenal di seluruh mancanegara yang berasal dari Aceh. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang habitatnya asli di Pulau Sumatera. Memiliki ciri kulit warna coklat, kuning-kuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekor. Selanjutnya, monumen nasional atau yang disingkat dengan MONAS adalah monumen peringatan ketinggian 30 meter yang terletak tepat di tengah lapangan medan merdeka. Monumennya adalah budaya adalah bentuk asli Pulau Kalimantan dan yang diizinkan untuk 200 kelompok lebih etnis suku yang umumnya tinggal di sungai atau pegunungan di kawasan bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan. Kanoa atau adalah contoh endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi. Kanoa merupakan hewan yang berkelompok fauna liar. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api terakhir di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang sudah selesai kelompok 5, silakan mempresentasikan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai karakteristik wilayah dan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, kita mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafira Baharani. Nama saya Muhammad Naba. Perkenalkan, nama saya Dio Tafiani. Perkenalkan, nama saya Syafira Wibowo. Pertama-tama, ada jam gadang. Jam gadang adalah penerajam yang menjadi penanda atau ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Yang ketiga ada Ruti Bidang. Ruti Bidang berasal dari kota Batam. Yang keempat ada Bekatan. Bekatan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang terbesar di hutan bakau, rawa, dan hutan tanah. Pertama-tama ada Danau Tempe dari Provinsi Maluku Utara dan perbatasan Indonesia Malaysia dari Eksiko Selatan. Selanjutnya Brunei dari Provinsi Papua. Yang ketiga ada tari tradisional yaitu tari perang dan tari kecak. Tari kecak dari Provinsi Bali dan tari perang berada di Provinsi Papua. Ada alat musik tradisional yaitu sasando dari Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur dan keindahan alam yaitu batu layar dari Provinsi Maluku. Borobudur berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Yang kedua, Gunung Merapi berasal dari daerah Yogyakarta. Gunung api yang dapat dimasukkan dalam tipe vulkanian lemah dengan ciri khas adanya berkaranan kubah lava dalam tiap-tiap erupsinya. Gambus berasal dari daerah Palembang. Selanjutnya terakhir Monas. Monas berasal dari daerah Jakarta. Monumen nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringkat setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apus untuk kelompok 5. Yang sudah selesai kelompok 6, silakan maju ke depan untuk dikonsultasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan karakteristik wilayah dan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fakih. Halo semua, perkenalkan nama saya Ansa. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulia. Halo semua, perkenalkan nama saya Evan. Nah, Indonesia punya banyak wilayah dan budaya loh. Yang pertama ada Monas. Monumen nasional atau yang disingkat dengan Monas adalah monumen yang peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. 2. Orang hutan atau seni juga mawas adalah hewan mamalia yang masuk ke dalam jenis kera besar berenang panjang dan berbulu kemerahan. 4. Secara umum mereka hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera, dan merupakan hewan endemik. 3. Dari sana merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dari ini menjelaskan penggunaan keagamaan dan persatuan pahlawan di pulau perkembangan keagamaan dari sana merupakan dari aspek. 4. Rumah adat Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat orang Pulau Raja yang merupakan tempat tinggal kekuasaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya orang Pulau Raja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun-temurun oleh keluarga atau marga suku tanah Toraja. Rumah adat Tongkonan berada di Sulawesi Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya, kesimpulannya yaitu dari pembelajaran kali ini kita harus bersyukur menjadi bagian dari Indonesia. Yang keduanya, karakteristik wilayah Indonesia harus kita pelihara dan kita jaga kelestariannya. Itu ya, materi kajian dari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan dulu. Bersiap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai.
Memberi salam.